Setelah gunung gelap berubah menjadi gunung cahaya, negeri pelangi menjadi lebih damai dan penuh warna dari sebelumnya. Tapi suatu pagi, seekor burung datang terbang terburu-buru ke taman istana. Ia membawa secari kain biru dengan simbol telinga yang dicoret. Ratu Mawar tampak cemas saat memanggil Lili dan Momo kaula utama. Burung pembawa pesan datang dari timur laut, kata Ratu Mawar. Ia berasal dari negeri tanpa suara. Di sana, tidak ada tawa, tidak ada nyanyian, tidak ada kata-kata. Semua orang hanya diam. Lili memandang Momo, seperti ada yang hilang. Kalau tidak ada suara, bagaimana mereka bisa menyampaikan rasa? Ratu mengangguk. Mereka meminta bantuan. Warna telah kembali ke tempat mereka. Tapi suara tidak pernah pulih. Tanpa ragu, Lili dan Momo berangkat. Mereka menumpang burung besar bernama Piki. Terbang melewati awan dan pelangi, menuju negeri yang sepi itu. Begitu mereka mendarat, mereka merasakan sesuatu yang sangat aneh. Tidak ada angin yang bersiul, tidak ada tawa anak-anak, tidak ada kicauan burung. Bahkan langkah kaki mereka pun tidak menimbulkan suara. Semuanya benar-benar sunyi. Penduduk negeri tanpa suara mengenakan pakaian berwarna-warni. Tapi wajah mereka tampak sedih. Mereka menyambut Lili dengan senyuman, lalu menunjuk ke arah menara tinggi yang menjulang di pusat kota. Di puncak menara, menurut mereka, suara terakhir negeri itu pernah disimpan. Tapi sejak badai besar bertahun-tahun lalu, suara itu menghilang entah kemana. Momo mencoba mengeong, tapi tak ada suara keluar. Meow, mulutnya terbuka, tapi sunyi. Lili menulis di buku kecil, kalau suara hilang, bagaimana kita bisa memanggilnya kembali? Seorang anak kecil mendekat. Ia memberikan Lili sebuah lentera kosong. Lalu, dengan isyarat tangan, ia mengajak Lili ke sebuah ruangan gelap di bawah menara. Di sana, dinding-dinding dipenuhi tulisan yang tidak selesai. Seolah-olah kata-kata terhenti di tengah kalimat. Di ujung ruangan ada cermin besar, tapi pantulan di dalamnya buram. Tiba-tiba, dari balik bayangan cermin, muncul sosok tinggi yang tenang. Tubuhnya bening, nyaris seperti kabut. Aku adalah kesunyian, bukan musuhmu, tapi penjaga diam. Lili menatapnya. Ia menulis di buku. Kami datang untuk mencari suara, bukan untuk menghancurkan diam. Kesunyian diam sejenak. Suara hilang bukan karena aku mengambilnya. Ia membuka ranselnya dan mengeluarkan lonceng kecil yang ia temukan di perjalanan. Ia menggenggam lentera kosong, lalu memejamkan mata. Dalam hening, ia mulai membayangkan suara-suara yang ia cintai. Suara tawa, suara angin, suara daun jatuh, suara kucing mengeong, suara ibunya memanggil namanya. Dan dari lentera, cahaya lembut muncul, lalu terdengar bunyi kecil. Ting, lonceng berbunyi, lalu suara detik jam terdengar. Disusul suara angin, suara langkah kaki, suara nafas, suara Momo mengeong keras. Miu, warga negeri itu meneteskan air mata. Mereka saling berpelukan, menangis, tertawa, menyanyi. Semua suara kembali perlahan. Bahkan lonceng besar di menara yang sudah ratusan tahun diam, kini berdentang nyaring. Kesunyian tersenyum dan perlahan menghilang. Diam bukan untuk melupakan, tapi untuk mendengar lebih dalam. Hari itu, negeri tanpa suara berubah nama menjadi negeri harmoni. Mereka belajar bahwa suara dan diam adalah teman yang saling melengkapi. Dan Lili, ia pulang bersama Momo, membawa pelajaran baru. Warna dan suara tidak hanya untuk dilihat dan didengar, tapi untuk dirasakan dengan hati.